Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, hari ini kita akan belajar mengenai penentuan bilangan oksidasi atau yang disebut sebagai Bilox. Nah, pemahaman Bilox ini sangat penting untuk menyelesaikan soal-soal mengenai reaksi redox. Nah, bagaimana bilangan oksidasi itu dan bagaimana menentukan bilangan oksidasi itu akan kita bahas tuntas dalam video ini. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai bilangan oksidasi ini, perkenalkan nama saya Ita. Adik-adik bisa memanggil saya Kak Ita. Saya adalah seorang pengajar fisika dan kimia, dan saya berkomitmen untuk membantu adik-adik semua untuk mempelajari kimia dan fisika itu menjadi mudah dipahami, ndak jadi momok pelajaran di sekolah, ya, dan bisa dibuat enjoy aja. Fisika, kimia, siapa takut? Oke, jika kalian baru di sini, selamat datang di channel YouTube pembelajaran ini. Sempatkan beberapa saat untuk memperkenalkan diri kalian di kolom komen di bawah ini, dan jangan lupa untuk subscribe karena biar kita tetap semangat untuk memberikan video-video tentang pembelajaran yang bisa membantu kalian mempelajari fisika dan kimia untuk lebih mudah lagi untuk dipahami. Oke, bilangan oksidasi. Apa itu bilangan oksidasi? Intinya bilangan oksidasi itu jumlah muatan yang dimiliki atom atau unsur untuk bergabung dengan unsur lain membentuk senyawa atau bisa juga dalam keadaan bebas. Nah, ini berhubungan sama serah terima elektron pada saat dia berikatan dengan atom-atom yang lain. Seperti kita tahu bahwa semua atom itu berusaha untuk mencapai konfigurasi elektron gas mulia, yaitu yang mempunyai elektron valensi 8 atau 2 atau yang lebih dikenal dengan oktet atau duplet. Nah, dalam rangka untuk mencapai konfigurasi ini, maka ada atom yang akan melepaskan elektron karena dia kelebihan elektron, dan ada atom yang akan menerima elektron atau dia kurang elektronnya. Nah, konsep ini, serah terima elektron ini, yang membuat jadi suatu atom itu nanti akan bermuatan positif atau bermuatan negatif tergantung dari serah terima elektron yang akan dilakukan. Nah, ini yang namanya bilangan oksidasi. Nah, bilangan oksidasi ini selain tergantung dari serah terima elektron, juga bagaimana dia bernyawa dengan atom yang lain. Karena ada atom yang lebih elektronegatif atau lebih kuat dalam menangkap elektron, dia yang akan mendapatkan elektron. Jadi bisa jadi bilangan elektron dari bilangan oksidasi dari suatu atom itu lebih dari satu, ya, bisa plus 1, plus 2, plus 3 dan sebagainya, tergantung dia konfigurasinya bersenyawa dengan apa. Nah, untuk mengetahui itu berapa bilangan oksidasi dari masing-masing atom tersebut di sini, maka kita menggunakan aturan penentuan Bilox untuk mempermudah kita menentukan bilangan oksidasi dari masing-masing atom ini. Nah, ada beberapa aturan yang sebaiknya kita pelajari untuk menentukan Bilox. Oke, kita mulai dari yang pertama adalah bilangan oksidasi atom unsur bebas adalah 0. Nah, apa yang dimaksud dengan unsur bebas itu? Ketika si atom tersebut sendirian atau dia berikatan dengan atom-atom yang sama. Misalnya ini ada contohnya adalah atom oksigen. Dia bersenyawa dengan atom oksigen yang lain menjadi O2. Nah, ini dia dikatakan dalam keadaan bebas. Atau misalnya di sini ada contoh yang lain adalah fosfor atau P4. Dia bersenyawa dengan atom-atom fosfor yang lain dalam keadaan bebasnya, maka ini mempunyai bilangan oksidasi 0. Bagaimana dengan logam-logam? Kalau logam-logam biasanya dia sendirian, ya benar-benar sendirian. Dalam bentuk sendirian seperti ini, seperti contohnya adalah natrium, ini dalam keadaan bebas, dia mempunyai bilangan oksidasi 0. Oke, sudah paham adik-adik? Ingat bahwa bilangan oksidasi unsur bebas, contohnya ini tadi, adalah
0. Oke, lanjut ke aturan yang kedua. Aturan yang kedua adalah bilangan oksidasi hidrogen atau atom H ya. Atom H itu mempunyai bilangan oksidasi dalam senyawa itu adalah +1 ya. Ingat-ingat +1. Nah, contohnya misalnya dia dalam senyawa HCl ya, dia berikatan dengan klorin ya. Asam klorida H mempunyai bilangan oksidasi +1. Oke ya. Jadi di sini H mempunyai bilangan oksidasi +1. Tetapi apakah selalu +1? Ya tidak selalu, tetapi secara umum ingat itu adalah +1. Ada perkecualiannya ketika si atom H ini bertemu dengan natrium Na ya. Nah, ketika dia bertemu dengan Na, si H ini dia akan ngalah karena si natriumnya lebih mampu untuk melepaskan elektron, maka si H-nya tidak +1 tetapi menjadi -1. Jadi ada satu lagi bilangan oksidasi dari H yaitu -1. Tapi secara umum ingat, dia H itu mempunyai bilox +1 kecuali kalau ketemu dengan atom-atom dari golongan 1A dan 2A. Ya, jadi di sini H mempunyai bilox -1 sebagai perkecualian. Oke, selanjutnya untuk yang ketiga ya. Yang ketiga kita ke atom O ya. Atom O itu mempunyai bilangan oksidasi -2. Ingat-ingat ya, -2 ya. Ketika dia bersenyawa. Contohnya yang paling umum yaitu adalah dalam air atau H2O ya. H2O di sini si O-nya ini mempunyai bilangan oksidasi -2 atau dia menangkap 2 buah elektron dari si H-nya di sini ya. Tetapi apakah semuanya seperti itu? Sekali lagi ada perkecualian untuk atom O. Atom O juga bisa mempunyai bilangan oksidasi -1, yaitu ketika dia menjadi senyawa peroksida. Peroksida itu ketika dia bertemu dengan golongan 1A2A. Contohnya seperti ini, itu H2O2. Ini si O-nya tidak -2 tetapi bilangan oksidasinya adalah 2 kali -1 atau di sini dia -1 ya. Oke, selanjutnya perkecualian yang kedua yaitu oksigen juga bisa mempunyai bilangan oksidasi -1/2. Contohnya dalam KO2 ini ya, kalium hidroksida. Nah, ini menjadi superoksida karena di sini biloxnya oksigen di sini adalah -1/2. Ya, 2 kali -1/2. Ya. Adik-adik ingat bahwa atom O dalam suatu senyawa mempunyai bilangan oksidasi -2 ya secara umum, kecuali ada tadi pada senyawa peroksida dia mempunyai bilangan oksidasi -1 dan pada si KO2 superoksida dia mempunyai bilangan oksidasi -1/2. Tapi secara umum semuanya bilangan oksidasi O itu cenderung -2. Oke, lanjut ke aturan yang selanjutnya yaitu bilangan oksidasi suatu ion monoatomik itu sama dengan muatannya. Ion ada 2, yaitu ion positif dan ada ion negatif. Lagi-lagi ion positif itu karena dia melepaskan elektron, sedangkan ion negatif karena dia menerima elektron. Nah, bagaimanakah bilangan oksidasi dari ion-ion tersebut? Sesuai dengan muatannya. Kalau dia mempunyai bilangan mempunyai muatan +2, maka biloxnya juga +2. Kalau dia mempunyai muatan -2, maka biloxnya juga -2. Oke, di sini ada contohnya. Magnesium 2+ mempunyai bilangan oksidasi sesuai dengan muatannya yaitu +2.
Ada lagi di sini contoh yang lain adalah Cl-. Di sini dia mempunyai muatan negatif -1 ya. Maka Cl- juga mempunyai bilangan oksidasi -1. Oke, lanjut yang selanjutnya adalah bilangan oksidasi dari golongan 1A. Siapa yang masih ingat golongan 1A mana saja logam 1A? Ada natrium, ada kalium, dan seterusnya. Ingat-ingat, karena mereka cenderung untuk melepaskan satu elektron, maka semua golongan 1A logam 1A, ingat-ingat, mempunyai bilangan oksidasi +1 ya, +1 untuk golongan 1A. Misalnya di sini adalah atom kalium dalam senyawa KClO4. K di sini mempunyai bilangan oksidasi berapa adik-adik? +1, karena kalium adalah golongan 1A atau golongan alkali. Terus selanjutnya adalah golongan alkali tanah atau golongan 2A ya. Sama konsepnya bahwa golongan 2A juga mempunyai bilangan oksidasi tetap, yaitu +2 ya. Jadi untuk golongan 2A itu mempunyai bilangan oksidasi +2. Oke, selanjutnya kita ke aturan yang ketujuh. Ini agak menghitung, yaitu bilangan oksidasi dari unsur-unsur senyawa yang netral itu sama dengan 0 ya. Senyawa yang netral itu yang di atasnya ada muatannya ya. Contohnya yang paling mudah ya H2O ya. Di sini senyawa H2O ini muatannya tidak ada. Nah, 2 buah bilangan oksidasi H sama 1 buah bilangan oksidasi O bila dijumlahkan, karena H2O adalah suatu senyawa netral, harus sama dengan 0. Contoh yang lain dari senyawa netral adalah SO2. Di sini ada atom S dan ada 2 buah atom O. Jumlah dari atom S sama atom O ya. Di sini jumlah bilangan oksidasinya harus sama dengan 0 ya. Seperti yang kita tahu bahwa atom O cenderung mempunyai bilangan oksidasi -2. Jadi kita tuliskan 2 kali -2. 2 kali -2 berarti berapa? 4 ya, -4. Maka biar jadi 0, S-nya harus berapa bilangan oksidasinya? -4 tambah berapa jadi 0? Maka bilangan oksidasi S-nya harus +4. Jadi bilangan oksidasinya S +4, bilangan oksidasinya O 2 kali -2. Sehingga satu senyawa netral ini mempunyai total bilangan oksidasi sama dengan 0. Oke, kita lanjut ke aturan yang ke-8, yaitu jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur dalam suatu ion yang terdiri dari lebih dari satu atom harus sama dengan muatannya. Maksudnya seperti apa? Kalau tadi kita bicara senyawa netral, sekarang kita punya ion yang lebih dari satu unsur. Contohnya misalnya ini dia, SO42- ya, terbentuk dari unsur S atau belerang sama unsur O atau oksigen. Nah, dia mempunyai muatan -2. Jadi ini bukan senyawa netral ya. Jadi dia bermuatan -2 atau dia merupakan ion. Nah, total dari bilox S sama biloxnya O di sini harus sama dengan -2 ya. Nah, jadi berapa ini masing-masing S sama O biloxnya ya? Kita tahu bahwa O itu biloxnya adalah -2. Kita hitung aja adik-adik. Jadi kita hitung 4 kali -2. Oke ya, O-nya mempunyai bilox 4 kali -2 sama dengan -8. Biar dia jadi -2, maka bilangan oksidasinya S harus berapa? Ya.
bilangan oksidasinya S min 8, agar jadi min 2 maka S-nya harus sama dengan plus 6. Plus 6 sama min 8, maka hasilnya adalah min 2. Maka sekali lagi, jumlah bilangan oksidasi dari suatu ion yang terdiri dari lebih dari satu atom harus sama dengan muatannya. Plus 6 sama min 8 sama dengan muatannya, yaitu min 2. Oke, untuk memperjelas pemahaman kalian mengenai penentuan bilangan oksidasi ini, mari kita coba untuk belajar menggunakan soal ya adik-adik ya. Nah, bagaimana kita menentukan bilangan oksidasi dari MnO2 ya? Ingat-ingat bahwa di sini dia merupakan senyawa netral karena di sini tidak ada muatannya atau muatannya sama dengan 0. Sesuai dengan aturan yang tadi kita pelajari bahwa jumlah bilangan oksidasi dari suatu senyawa netral harus sama dengan 0. Jadi bilangan oksidasi ini harus nanti sama dengan 0 bilangan oksidasinya. Nah, caranya bagaimana? Kita tahu MnO2 di sini terdiri dari satu buah atom Mn, mangan, dan dua buah atom O. Maka kita tuliskan satu buah atom Mn dan dua buah atom O. Bilangan oksidasinya harus sama dengan 0 ya. Berapa bilangan oksidasi Mn? Karena di sini yang lebih kuat adalah O, seperti yang kita pelajari tadi bahwa O mempunyai bilangan oksidasi yang cukup steady atau cukup stabil, yaitu berapa? Min 2, maka kita hitung dulu bilangan oksidasinya dari O, yaitu min 2 ya, karena ada 2 kali min 2 harus sama dengan 0. Nah, Mn-nya berapa? Mn ditambah min 4 sama dengan 0. Maka Mn-nya, bilangan oksidasinya tinggal dipindah ruas saja menjadi plus 4. Maka kita tahu di sini bilangan oksidasinya Mn adalah plus 4. Oke, selanjutnya ya, CrO3 dengan cara yang sama, terdiri dari satu buah atom Cr, krom, dan 3 buah atom O. Maka Cr ditambah 3O harus sama dengan 0 karena CrO3 adalah senyawa netral ya. Cr ditambah 3 kali min 2 karena biloxnya O tadi adalah min 2 sama dengan 0. Maka Cr ditambah min 6 sama dengan 0, maka bilox dari Cr itu sama dengan plus 6. Oke, mudah sekali bukan? Oke, selanjutnya kita coba yang mempunyai muatan ya. Contohnya misalnya di sini ada MnO4 nih. Nah, karena dia bermuatan, maka sesuai dengan aturan tadi, jumlah bilangan oksidasi dari suatu ion yang bermuatan adalah sama dengan muatannya. Karena muatannya adalah min 1, berarti ini adalah biloxnya totalnya harus sama dengan minus 1. Oke. Nah, bagaimana sekarang kita menghitung biloxnya Mn di sini? Seperti tadi caranya, Mn ditambah 4 kali biloxnya O harus sama dengan min 1 ya, tidak sama dengan 0 karena ini bermuatan ya. Maka Mn ditambah 4 kali min 2 sama dengan min 1 ya. Maka Mn ditambah min 8 sama dengan min 1, maka Mn sama dengan min 1, pindah ruas jadi plus 8, maka Mn-nya adalah plus 7. Maka kita tahu bahwa bilangan oksidasi mangan di sini adalah plus 7 ya. Oke, mungkin lebih jelas lagi kita cari lagi contoh yang lain, misalnya yang keempat yaitu Cr2O72-. Nah, ini ada 2 buah Cr sama 7 atom O dan dia bermuatan karena merupakan ion ya. Nah, ini sesuai dengan muatannya ya, maka dia harus sama dengan berapa biloxnya? Min 2. Oke. Nah, kita hitung ada kan Cr-nya 2 berarti 2 kali Cr ditambah
7 kali biloxnya O harus sama dengan min 2 ya. Maka 2 kali bilox CR ditambah 7 kali O tadi adalah min 2, biloxnya harus sama dengan min 2. Maka 2 kali CR ditambah min 14 sama dengan min 2. Pindah ruasnya adik-adik ya. Sama dengan min 2 ditambah 14. Maka CR-nya sama dengan berapa min 2 tambah 14? Plus 12. Maka CR-nya berapa adik-adik? Tinggal dibagi ada. Karena ada 2 buah CR-nya, maka 12 dibagi 2 sama dengan nilainya adalah plus 6. Oke, kita coba lagi soal yang lain, mungkin yang lebih kompleks. Contohnya misalnya adalah H2SO4. Ingat-ingat, tidak ada muatan di sini, ini bukan ion, berarti ini adalah senyawa netral. Jumlah bilangan oksidasi dari senyawa netral harus sama dengan 0. Ingat-ingat ya. Nah, sekarang bagaimana kita mencari bilangan oksidasi masing-masing atom dalam senyawa ini? Oke, caranya 2H ditambah 1 buah S ditambah 4 buah O harus sama dengan 0 ya. Seperti yang kita tahu, H mempunyai bilangan oksidasi plus 1 ya. Plusnya enggak usah biar nanti enggak ditambahin, tapi ini dikalikan ya. Ditambah S kita enggak tahu, tergantung dari kondisi ya. Ditambah dengan 4 O-nya adalah min 2 ya, ini sama dengan 0. Maka ini 2 ditambah S min 8 sama dengan 0. 2 sama min 8 jadi min 6. Maka S-nya sama dengan plus 6. Oke, kita tahu sekarang biloxnya S di sini plus 6. Oke, mungkin satu lagi untuk memperjelasnya ya. Ada 6 adalah KMNO4 ya. Ini juga merupakan senyawa netral karena tidak ada muatannya, berarti jumlah bilangan oksidasinya harus sama dengan 0 ya. Oke, berarti 1 buah atom K ditambah 1 buah atom N ditambah 4 buah atom O harus sama dengan 0 ya. K itu merupakan golongan 1A berdasarkan aturan yang tadi. Berapa bilangan oksidasi dari golongan 1A? Ya, benar sekali adalah 1 atau plus 1 ya. Mn tergantung dari teman-temannya ya, karena dia cenderung mempunyai lebih dari satu macam bilox ya. Terus O itu adalah min 2. Oke, 1 ditambah Mn dikurangi 8 ya, karena 4 dikalikan min 2 sama dengan min 8. Oke, maka Mn-nya jadi min 7 sama dengan 0. Maka biloxnya Mn sama dengan plus 7. Oke, nah ini cara kita untuk menentukan bilangan oksidasi yang belum diketahui. Ini sebenarnya cara yang agak terlalu panjang. Kalian kalau sudah pinter ya, sudah benar-benar paham tentang materi ini ya, nanti untuk menyetarakan reaksi redoks atau membuat reaksi reduksi oksidasi bisa secepatnya atau langsung menggunakan cara yang lebih cepat ya. Misalnya caranya ya di sini H2SO4 ya. Langsung saja, tidak perlu kita lebarin ini, tapi ini harus paham loh ya. Ini bahwa H itu plus 1, maka bisa kita langsung tuliskan 2 kali plus 1, maaf. 1 ya. Nah, S-nya enggak tahu kan tadi, O-nya 4 kali min 2 ya, maka ini adalah 8. Sorry. Ini adalah 2, ini min 8, maka agar bisa menjadi 0, maka S-nya harus berapa? 2 ini min 8, min 6, maka S-nya harus plus 6. Maka H mempunyai bilangan oksidasi plus 1 di sini. S-nya plus 6, O-nya min 2 ya, 1 buahnya. Atau juga bisa pada KMNO4 ya. Kita bisa langsung menggunakan cara cepat. K itu mempunyai bilangan oksidasi plus 1 ya, karena dia golongan 1A. O
sekali lagi adalah min 2. Kalikan 4 jadi min 8 plus 1 sama min 8. Min 7, maka biar jadi 0, mn-nya harus sama dengan plus 7 ya. Baik adik-adik, demikian pembelajaran kita hari ini tentang bilangan oksidasi dan penentuan bilangan oksidasi. Semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi adik-adik semua dan bisa lebih dipahami dan lebih menambah ilmu kalian semuanya. Nah, kalau ada pertanyaan mengenai materi ini, silahkan mengisi di kolom komen. Insya Allah nanti akan kita jawab dan kita berikan masukan. Dan juga bila ada adik-adik yang ingin request membahas sesuatu yang mungkin bisa kita bahas dalam video pembelajaran ini, bisa kalian tulis juga di kolom komen dan materinya apa. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.